Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi landasan sejarah. Sebelum kita mulai ke pemaparan materinya, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Habibah Ainur Rahmah Firdausyah. Yang kedua ada Muhammad Arif Junaidi, dan yang ketiga ada Syawaliyah Aida Safitri. Next. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Arif Junaidi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi yang pertama adalah pengertian sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah sendiri mencakup kejadian alam yang dikembangkan oleh budidaya manusia. Maka dari itu ada sejarah candi, sejarah fosil, sejarah batu-batuan, sejarah politik, sejarah pendidikan, dan sejarah ilmu, dan lain sebagainya. Yang pertama, sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan dunia dimulai dari zaman Helenisme tahun 150 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Dalam sejarah pendidikan ada beberapa zaman di antaranya. Yang pertama ada zaman realisme abad ke-17. Tokoh realisme Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Menurut pendapat Francis Bacon, yang pertama dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan, pandangan harus diarahkan kepada realita alam serta hal-hal praktis yang ada di dalamnya. Yang kedua, alam lingkungan adalah sumber pengetahuan yang bisa didapat lewat alat-alat indera. Yang kedua ada zaman rasionalisme, yaitu abad ke-18. Tokoh rasionalismenya adalah John Locke. Tujuan aliran ini bertujuan memberikan kekuasaan bagi manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Untuk proses belajar menurut John Locke, yang pertama kita harus mengamati hal-hal yang ada di luar manusia. Selanjutnya mengingat apa yang telah diamati. Dan yang ketiga ada berpikir, yaitu mengolah bahan-bahan yang telah diperoleh tadi. Yang ketiga ada zaman developmentalisme, yaitu abad ke-19. Pada zaman ini menganut aliran memandang proses pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa. Tokoh developmentalisme sendiri ada Pestalozzi, ada Stanley Hall, Johann Friedrich Herbart, and Fred Wilhelm Froebel. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Pestalozzi itu meningkatkan derajat sosial seluruh umat manusia. Untuk mencapai hal itu, maka perlu diangkat derajat individu dengan mengembangkan semua aspek individualnya, yaitu otak, tangan, dan hati. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Johann Friedrich Herbart yaitu membentuk watak susila melalui pengembangan minat yang seluas-luasnya. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut Fred Wilhelm Froebel yaitu mengembangkan semua potensi agar menjadi aktual. B. Sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, Islam, pendidikan zaman penjajahan, dan pendidikan zaman kemerdekaan. Tokoh-tokoh pendidiknya, yang pertama ada Muhammad Syafi'i, yang kedua ada Ki Hajar Dewantoro, yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS di Sumatera Barat pada tahun 1962. Maksud utama dari Muhammad Syafi'i sendiri yaitu mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa merdeka. Tujuan pendidikan INS yang pertama adalah mendidik anak-anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri. Yang kedua, menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membina kemauan keras, dan membiasakan beraih bertanggung jawab.
Yang ketiga, mengembangkan sikap sosial agar dapat bermasyarakat dengan baik. Yang kedua, tokoh pendidiknya adalah Ki Hajar Dewantoro. Beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 kemasan, yaitu ada yang pertama asas Taman Siswa, Pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau pelambang. Yang pertama ada asas Taman Siswa, dirumuskan pada tahun 1922. Asas-asas tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kemerdekaan individu untuk mengatur diri sendiri. Yang kedua ada kemerdekaan dalam berpikir. Dan yang ketiga ada kebudayaan sendiri. Yang kedua, ada dasar-dasar Pancadharma. Yang pertama ada kemanusiaan, yaitu berupaya menghargai dan menghayati sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Yang kedua ada kebangsaan, ialah bersatu dalam suka dan duka, tetapi menghindar chauvinistis. Yang ketiga ada kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional harus dilestarikan dan dikembangkan. Selanjutnya ada dasar-dasar adat istiadat. Yang pertama ada sebutan Ki untuk laki-laki dan Nyi untuk perempuan yang sudah kawin atau yang sudah menikah. Untuk Ni itu untuk perempuan yang belum kawin. Yang kedua, menyelapkan sikap majikan buruh dengan tidak memberikan gaji, melainkan kebutuhan nyata, serta sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, sebutan bapak dan ibu kepada guru itu sebagai lambang kekeluargaan yang harmonis. Yang selanjutnya, ada dasar-dasar semboyan. Kita berhamba kepada sang anak, artinya sama dengan mengabdi kepada anak pada asas. Kedua, lebih baik mati terhormat daripada hidup nista. Maksudnya adalah terutama menggerakkan hati anak dalam mengajar. Yang ketiga, ada dari natur ke arah kultur. Artinya dari alamiah atau kodrati ke arah berbudaya. Pandangan dan pikiran para tokoh pendidik Indonesia di atas itu dapat dilestarikan sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan anak-anak suka bekerja melalui sekolah kerja dengan berbagai fasilitasnya. Yang kedua, ada belajar membiayai diri sendiri, hidup mandiri dengan mempelajari keterampilan tertentu dan bekerja. Yang ketiga, membiasakan jiwa anak dari lingkungan yang merusak, termasuk dari tekanan penjajah, sehingga tumbuh rasa percaya diri, berkemauan yang keras, serta bertanggung jawab. Yang keempat, mengejar perkembangan individu yang harmonis, yang mencakupi afeksi, kognisi, dan psikomotor, termasuk perkembangan sosial. Terima kasih. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Arief atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya ada masa perjuangan bangsa yang akan saya paparkan sendiri. Nah, apa sih masa perjuangan bangsa itu? Nah, perjuangan bangsa itu dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan. Sudah dikumandangkan, nilai-nilai keprajuritan sudah ditanamkan, dan semangat membela kerajaan dikorbankan. Walaupun perjuangan ini sifatnya kedaerahan, namun nilai didik semangat juang sudah cukup besar. Artinya bagi generasi yang mewarisi sejarah itu. Perjuangan yang bersifat daerah berubah menjadi perjuangan bangsa didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Pendidikan pada zaman penjajahan Belanda dapat dikatakan tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Pada waktu itu terjadi dualisme dalam pendidikan, yaitu yang pertama sistem pendidikan untuk anak-anak orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Sistem pendidikan ini lengkap mulai SD sampai SMA dan lulusnya dapat hak meneruskan ke Eropa. Yang kedua, sistem pendidikan untuk anak-anak Indonesia, yaitu sebagian besar SD 3 tahun dan beberapa SD 5 tahun. Dan lulusnya dimanfaatkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah penjajah yang dibayar murah. Nah, salah seorang tamatan kedokteran pada perguruan tinggi bernama Wahidin yang mendirikan Yayasan Dana Belajar, meneruskannya dengan mendirikan Budi Utomo, karena mendapat sambutan hangat dari para mahasiswa pada saat itu. Nah, dengan demikian, pergerakan kebangsaan bersifat nasional dimulai dari kalangan warga kampus, yaitu alumni dan para mahasiswa. Perjuangan kebangsaan semakin meningkat sejak dilakukannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dari sumpah tersebut, kelihatan bahwa persatuan bangsa Indonesia semakin kuat karena mereka diikat oleh negara, bangsa, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia.
Ketika perjuangan fisik berakhir, maka nilai-nilai 45 dipandang sudah mapan. Karena misinya sudah berakhir, pertumbuhan dan perkembangannya yang sudah berhenti, dan ia mengkristal dalam wujud yang lebih jelas. Wujud nilai-nilai 45 ialah ketika perjuangan fisik berakhir, maka nilai-nilai 45 dipandang sudah mapan. Hah? Nah, wujud nilai-nilai 45 sendiri itu yang pertama, berani berbuat. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, kompak bersatu. Yang keempat, rasa senasib. Dan sepenanggungan. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, patuh kepada pimpinan. Yang kedelapan, cinta akan kebenaran. Dan yang kesembilan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perjuangan bangsa Indonesia dalam zaman penjajahan Jepang tetap berlanjut, walaupun Jepang menguras habis-habisan kekayaan Indonesia. Bangsa kita tidak pantang menyerah berkat semangat 45 yang telah berkembang di hati mereka. Nah, ada beberapa segi positif pada zaman penjajahan Jepang yang merupakan angin segar bagi para pejuang. Kita tidak pantang menyerah berkat semangat 45 yang telah berkembang di mereka. Nah, segi positif di antaranya itu adalah yang pertama, Jepang memberikan pendidikan militer kepada para pemuda Indonesia dengan maksud memperkuat pertahanan mereka. Yang kedua, menghapus dualisme pendidikan penjajahan Belanda dan menggantikan dengan pendidikan yang sama bagi setiap orang. Yang ketiga, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh penjajah Jepang. Nah, dari uraian beberapa di atas mengenai perjuangan bangsa dalam mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, dan yang terakhir, munculnya nilai-nilai. Untuk selanjutnya, ada masa pembangunan. Nah, setelah Indonesia merdeka, terutama ketika gangguan dan masalah dalam negeri sudah mulai reda, pembangunan untuk mengisi kemerdekaan mulai digerakkan. Pembangunan dilaksanakan serentak pada berbagai bidang, baik spiritual maupun material. Kebijakan pendidikan menurut Link and Match 1993. Yang pertama, link itu berarti pendidikan memiliki kaitan fungsional dengan kebutuhan pasar, merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan, koordinasi, pengaturan, perencanaan, dan kerja. Yang kedua, match, berarti memakai baik jenis, jumlah, maupun mutu yang dipersyariatkan. Dari kebijakan di atas, beberapa inovasi yang dilakukan antara lain adalah TILAR 1996, PPSP yang mencobakan belajar dengan modul, SD Pamuk yaitu pendidikan antara masyarakat, orang tua, dan guru yang hilang dari peredaran setelah muncul SD IPRES untuk mengejar target kuantitatif atau pemetaan pendidikan. Ali Syahbana 1990 mengemukakan 3 macam pesimisme di kalangan para ahli pendidikan. Yang pertama, pemerintah seolah-olah belum memiliki political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan.
Yang kedua, orang Indonesia memiliki budaya begitu lamban, melakukan transformasi sosial yang sangat perlu untuk mengadakan adaptasi. Nah, seolah-olah sulit munculnya tokoh pemikir yang berani menyusun dan memperjuangkan konsep-konsep yang bertalian dengan pendidikan nasional. Kondisi pendidikan pada masa pembangunan, masalah yang tertulis dalam Deklarasi Konvensi Nasional Pendidikan 2 tahun 1992 mengatakan bahwa yang pertama, realisasi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah belum terwujud secara menyeluruh dan bahkan belum dihayati sepenuhnya oleh semua pihak. Yang kedua, diperlakukan political will dan dukungan biaya yang memadai untuk pendidikan di daerah terpencil, serta dengan pola pembangunan terpadu atas dasar kerjasama lintas departemen. Yang ketiga, penanaman nilai-nilai budaya maupun agama tidak cukup melalui bidang studi saja, seperti keadaan sekarang, melainkan melalui semua bidang studi secara integratif. Selanjutnya dikemukakan oleh Bukhari 1990, mengemukakan bahwa beberapa kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada kesenjangan okupasional, yang kedua kesenjangan akademik, yang ketiga kesenjangan kultural, dan yang keempat kesenjangan temporal. Selanjutnya, dampak pembangunan tidak seimbang. Yang pertama, munculnya kenakalan dan perkelahian anak-anak muda di sana-sini. Yang kedua, maraknya kolusi di berbagai kalangan. Dan yang ketiga, tingginya tingkat korupsi. Selanjutnya, ada segi-segi keberhasilan pembangunan yang menonjol. Yang pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan anjuran agama sudah meningkat dengan pesat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tinggi sampai mencapai 7%. Selanjutnya, kondisi dalam masa pembangunan dapat dilestarikan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah belum menunjukkan political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan belum terrealisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, sulit menemukan tokoh pemikir dalam bidang pendidikan yang konsep-konsepnya tidak sejalan dengan keinginan para penguasa. Dan yang terakhir, konsep-konsep inovasi pendidikan bersumber dari dunia barat, sehingga banyak seringkali kegagalan. Untuk materi selanjutnya, masa reformasi yang akan dipaparkan oleh Sawaliyah Ida Savitri. Padanya, saya persilakan. Materi selanjutnya tentang masa reformasi. Reformasi pada awal lebih bersifat mengejar kebebasan, demonstrasi yang sering terjadi untuk menuntut keadilan, hak, dan pembelaan diri. Partai politik muncul tanpa dapat dibendung sampai puluhan jumlahnya masing-masing dengan aspirasi sendiri-sendiri. Kebebasan untuk menikmati budaya dan kesenian asing semakin menjadi-jadi. Pemerintah merasa kewalahan untuk membendung budaya yang tidak sejalan dengan budaya bangsa, hingga orang daerah berani bergerak memperjuangkan idenya yang terpendam di hati yang menimbulkan pemberontakan di Aceh, Papua, Ambon, dan Poso. Gambaran reformasi yang awalnya serba negatif, namun lambat laun keadaan bisa berubah secara perlahan-lahan. Sistem pendidikan yang berubah yang didahului oleh perubahan Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan yang menginginkan sistem pendidikan desentralisasi. Hal ini sejalan dengan perubahan sistem pemerintah yang menjadi desentralisasi. Secara konsep, sistem desentralisasi pendidikan memang lebih baik daripada sentralisasi pendidikan. Sebab sistem yang baru ini kalau dilaksanakan dengan baik akan dapat memajukan daerah masing-masing sesuai dengan kondisi geografis, budaya, kebutuhan, dan kemungkinan perkembangan di masa depan. Namun sayang, realisasi cita-cita sistem desentralisasi ini belum tampak secara nyata. Dia baru tampak secara konsep. Mungkin hal ini disebabkan oleh kelemahan personalia
pendidikan seperti telah diutarakan di atas. Di samping itu, faktor dana pendidikan yang masih kecil ikut memicu keterlambatan keberhasilan sistem desentralisasi pendidikan ini. Pemerintah dan masyarakat tetap menaruh harapan besar agar kelak di kemudian hari sistem ini dapat menjadi tulang punggung perkembangan bangsa dan negara. Kelemahan-kelemahan masa reformasi sampai waktu ini sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi bertambah terpuruk walaupun pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan ini. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga BBM. Korupsi masih banyak terjadi walaupun pemerintah berusaha keras untuk memberantasnya. Yang ketiga, hukum belum benar-benar dapat ditegakkan. Yang keempat, kekacauan tampak meluas, terutama di kota-kota besar, berbagai macam demonstrasi terjadi. Yang kelima, terorisme dan narkoba juga belum bisa dibersihkan, walaupun pemerintah sudah berusaha keras membasminya. Namun demikian, masa reformasi ini banyak juga aspek positifnya, seperti yang pertama, sistem desentralisasi pemerintahan dan pendidikan mulai dibangun. Nilai-nilai keagamaan tetap dijunjung tinggi, demokrasi pada banyak sektor mulai menampakkan diri, pemberontakan di daerah berangsur-angsur dapat diatasi, kemudian pemilihan langsung oleh rakyat mulai dan dapat terlaksana. Implikasi konsep pendidikan, pembahasan tentang landasan sejarah dari sejarah pendidikan dunia, sejarah pendidikan Indonesia, masa perjuangan, sampai dengan masa reformasi, memberi implikasi konsep-konsep pendidikan seperti tersebut. Yang pertama, pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan semua potensi peserta didik, mengembangkan kepribadian yang harmonis, memberi kebebasan kepada anak dalam mengembangkan semua aspek dirinya secara wajar, mengembangkan bakat masing-masing, mengembangkan aspek kemanusiaan, mengembangkan rasa kebangsaan dan aspek kemasyarakatan, membuat anak bisa hidup mandiri, membuat anak menghargai dan bersedia bekerja kasar. Yang kedua, proses belajar mengajar dan materi pelajaran diharapkan materi pelajaran sesuai dengan perkembangan anak, belajar dengan alat-alat peraga, latihan dipandang penting di samping pemahaman, guru harus mengabdi kepada anak-anak. Melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, ada kalanya pelajaran diberikan dalam bentuk tugas-tugas, khusus dalam bidang keilmuan, anak-anak harus aktif mencari sendiri, dicari di lapangan dengan metode induktif. Pendidikan agama, nilai-nilai kebudayaan termasuk semangat 45 perlu diintensifkan. Hal itu tidak cukup diberikan dalam bidang studi saja, melainkan harus diperluas kepada bidang-bidang studi lain secara integratif. Dengan demikian, harapan Emil Salim tahun 1990 bahwa ciri utama pendidikan di Indonesia adalah keseimbangan antara aspek material dan spiritual akan tercapai. Yang ketujuh, proses pendidikan diupayakan mengacu kepada perbedaan individual anak-anak. Yang kedelapan, demokratisasi dalam pendidikan, semua anak mendapat hak yang sama untuk belajar. Kesembilan, pendidikan pada era globalisasi haruslah berintikan pada pengembangan ilmu dan teknologi. Hal ini sesuai dengan harapan Noe Muhadjir pada tahun 1996. Yang ke-10, inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan berdasarkan konsep-konsep dari dunia barat. Yang ke-11, tanggung jawab bersama tentang pendidikan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah belum terrealisasi secara keseluruhan. Yang ke-12, pendidikan dipandang penting untuk memajukan negara. Yang ke-13, kebudayaan nasional harus dimajukan. Hal ini didukung pula oleh pendapat Emil Salim pada tahun 1990.
Yang ke-14, pemerintah belum menunjukkan political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan. Yang ke-15, desentralisasi pendidikan perlu dimantapkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mbak Syawaliyah. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan mengenai materi yang sudah kami paparkan tadi, apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, bisa ditanyakan dan diharapkan teman-teman bisa berdiskusi di kolom yang tersedia di kolom diskusi di bawah ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.